teman-teman, selamat datang kembali di podcast antropologi bareng aku Chelsea Modika. Kali ini spesial banget karena kita bakal membahas soal adat Mamapas Lewu. Aku udah ditemenin sama Bapak Yosef SDL, seorang mantan tokoh adat Hindu Karingan, Kecamatan Senaman Mantikai, Kabupaten Katingan. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Malam. Jadi kan Pak, kita kan lagi ngebahas soal adat Mamapas Lewu nih. Awal mula adanya adat Mamapas Lewu tuh gimana sih Pak ceritanya? Ceritanya gini, nah, Mamapas Lewu ini utamanya nenek moyang kita dulu, karena di dalam kampung itu atau Lewu itu ada salah satu kejadian yang merupakan menimbulkan kematian. Makanya ada banyak hal-hal yang perlu kita laksanakan di situ. Nah, itulah awal dari kejadian Mamapas Lewu, karena ada kejadian. Nah, kejadian ini bermacam jenis, baik yang penyakit, dan dibilang orang tua kita dulu sampar. Nah, baik hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah awal daripada kejadian Mamapas Lewu. Iya. Kalau Mamapas Lewu ini ada jenis-jenisnya nggak Pak kira-kira? Ada jenisnya, bermacam jenis dia. Ada yang untuk Mamapas Lewu ini untuk keselamatan. Nah, ada yang untuk memang khusus untuk yang kejadian seperti yang saya bilang tadi. Pokok utamanya. Oke, kalau Mamapas Lewu Huma tuh maksudnya gimana Pak? Nah, kalau Mamapas Lewu Huma ini, makanya awalnya kita harus ketahui. Nah, supaya kalian ketahui untuk generasi penerus. Nah, kalian perlu koordinasi dulu. Awalnya kan kita ini kan namanya di Lewu atau di kampung itu ada beberapa tokoh, terutama tokoh yang khusus adalah Hindu Karingan atau Karingan. Nah, di sanalah ada beberapa tokoh, kepala adat dan tokoh-tokohnya itu berkumpul, memusyawarahkan atau rapat atau kumpul. Nah, membahas masalah kejadian yang ada di kampung ini di dalam jangka waktu setahun. Nah, ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, makanya musyawarah dan mufakat itulah yang menimbulkan terjadinya untuk Mamapas Lewu ini dengan beberapa ini apa kejadiannya, berarti ini penyakit. Nah, contohnya seperti kita kemarin COVID-19 kemarin, makanya kita harus mengadakan sebenarnya itu setelah COVID itu sudah baru harus kita laksanakan sebenarnya Mamapas Lewu, membersihkan supaya kita tidak terjangkau, selamat lagi, tidak kena lagi, baru musibah itu kita bisa lewati. Nah, itulah tujuan sebenarnya Mamapas Lewu ini. Ada juga Mamapas Lewu ini ada kejadian kecelakaan yang berdarah. Nah, ada yang tenggelam di sekitar kampung ini, di wilayah kampung ini. Bukan hanya di sekitar yang jauh, tapi khusus untuk di kampung ini namanya Mamapas Lewu itu. Karena Lewu ini kan ada sketnya, ada ukuran batasnya. Makanya harus dilaksanakan. Nah, ada yang di sini kejadian itu yang tenggelam tadi, ada yang kecelakaan itu berdarah, ada yang kena sampar penyakit dan sebagainya. Ya, sepertinya kan kayak yang aku bilang tadi, contohnya COVID-19 tadi, makanya beberapa tokoh harus kumpul Mamapas Lewu Huma supaya kita sehat, selamat dan sebagainya, dengan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh, terutama khususnya orang Karingan yang melaksanakannya. Nah, walaupun di sana berbeda agama, berbeda keyakinan atau kepercayaan, karena di dalam situ nama satu kampung itu bermacam-macam wajah dan versinya. Kenapa Mamapas Lewu tuh nggak boleh sembarangan Pak? Iya, memang nggak boleh sembarangan, karena harus dipilih. Nah, makanya tadi ada 3 jenis, aku bilang tadi, ada yang kena penyakit, bilang orang tua kita dulu sampar, ada yang sifat kecelakaan yang berdarah, ada yang sifat tenggelam. Nah, karena di sini kan 3 jenis ini, ada yang tenggelam ini kena air, ada yang berdarah ini karena kecelakaan bermacam-macam, ada yang penyakit ini ya kayak contohnya kayak COVID tadi. Maka disitulah ada namanya penjaga kampung. Nah, bilang kita petahu atau penentu. Nah, petahu atau penentu ini memang dia adalah sahur Lewu, penjaga Lewu ini. Dia yang jaga, dia yang harus kita kasih tahu, kita urus. Bukan kita nyembah, tapi kita harus
urus mereka ini supaya mereka ini bisa menjaga kampung ini, supaya kampung bisa selamat. Makanya dia sarankan supaya kita ini memapasnya, membersihnya. Nah, dari sial KW, liang baya, pali endus dan sebagainya. Kan gitu nama tujuannya. Ada syarat-syaratnya, ada pun bahan-bahannya, beberapa bahan. Nah, makanya harus dilaksanakan oleh orang Kahringan. Nah, kalau kita yang lain, kita yang beragama lain seperti Kristen, Islam dan lain-lain itu yang mengikuti, karena kita dalam struktur satu kampung di satu wilayah. Kalau boleh tahu syarat-syarat atau benda-benda yang Bapak sebutin tadi itu apa aja yang buat Nah, Mapes Lewu nih? Ya gitu ya, kalau syarat-syaratnya ya kita carilah ya sepertinya yang penting sesuai dengan aturannya, karena kalau salah, makanya saya bilang tadi kalau salah, karena namanya Pali ini, namanya Pendeta Lewu ini bermacam-macam, karena di dalam kampung ini kan ada namanya Pali, ada yang namanya Pendeta kampung, ada pantangan-pantangan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Makanya 3 jenis ini tadi. Nah, kalau namanya tadi yang karam lah, buat orang tenggelam karena nggak tahu sebab menyebabnya, makanya dia harus ada acara ritualnya dulu dilaksanakan oleh beberapa tokoh, terutama orang Kahringan. Laksanakan itu dulu, baru dilaksanakan memapas Lewu ini, minta untuk keselamatan. Nah, begitu juga ada kecelakaan yang bersifatnya berdarah, yang berdarah ini karena kecelakaan atau macam-macam. Nah, lalu itu dilaksanakan namanya ngayau balik. Nah, baru kita memapas harabunya dulu, baru kita memapas lagi supaya membersihkan lagi setelah itu. Nah, begitu juga istilah ada penyakit yang mematikan, pagi ini ya sakit sebentar sampai sore, subuh esok meninggal, maka itu kan kejadian sudah lengkap. Nah, makanya itu lagi, nah itu kita laksanakan baru kita. Nah, di dalam pelaksanaan ini makanya kita nenung, ada nenung namanya. Nah, sebelum sasar keluar nenung, siapa yang bisa melaksanakan, nggak sembarangan, nggak tunjuk-tunjuk orang, karena ini tokoh, karena itu yang hebat, nggak boleh. Nah, sebenarnya harus kita tenung betul-betul. Nah, ini yang mampu, karena itu ada yang sifatnya yang sakral. Nah, karena itu sifatnya ritual. Nah, makanya beliau ini melaksanakan, makanya beliau ini memberi catatan untuk mencari berapa bahan untuk kita melaksanakan namanya ritual memapas Lewu. Nah, memapas Lewu rumah supaya kita terhindar dari hal-hal malapetaka, bahaya, penyakit dan sebagainya, supaya kita bisa selamat, akur, rukun dan damai di kampung ini. Oh, jadi itu masuknya ke inti dari ritual adat memapas Lewu. Iya, inti aja. Nah, kalau masalah bahan-bahan ini tadi, makanya bahan-bahan ini tadi kan ya tergantung dengan yang saya bilang tadi. Yang memang orang yang memang terpilih tadi, bukan tunjuk menunjuk. Nah, kalau tunjuk menunjuk itu siapa yang bisa? Karena dia ingin ini, nah udah nggak boleh gitu. Yang karena orang tua dulu, nenek moyang kita dulu, memang betul-betul diteliti, diselidiki, ini ditenung, dikundik, macam-macam. Oh, ini bisa, beliau ini yang mampu. Nah, itu yang sebenarnya inti, bukan dia tunjuk-tunjuk karena dia ya contohnya banyak sekarang kan ada yang bisa, yang lain ada yang bisa sengiang macam-macam, ada yang pisur, ada yang basir. Tapi kalau memang tunjukkan yang minum ini nggak kena, jangan itu. Orang yang betul mampu yang memang tertunjuk oleh namanya sahur, namanya nenek moyang kita dulu yang memang turun. Nah, dari situlah makanya alatnya itu nanti dipersiapkan. Beliau ini yang tahu apa syarat-syarat beliau, terutama ya dari yang kecil lah, babi, ayam, bermacam-macam lagi alat, baru alat-alat untuk persiapan memapas, seperti kawat papas, kayu sebanya yang jatuh, sawang, bermacam-macam harus disiapkan. Beliau yang tahu. Nah, nanti kita kasih catatan. Itu jenisnya bermacam-macam. Nah, dalam ritual ini tidak ada juga yang lain. Kalau kita memang mampu ya bolehlah, karena kita mengundang orang banyak, bolehlah yang besar. Ya, itu tidak melarang, sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Jangan dipaksakan. Nah, itu sejarahnya ya sebenarnya. Bukan kita baru kita mempas Lewu karena ada sekian jumlah dananya terkumpul, itu sebenarnya tuh.
Masa kita yang sudah sakit, menderita ini, baru kita laksanakan kalau ada uang. Cepat matilah kita. Nah, sebenarnya kita laksanakan sesuai dengan yang diatur oleh si pelaku tadi, tokoh adat tadi. Memang dia ini yang memang haringan, nah khususnya. Jadi tujuan sama kesimpulan dari adat Mawapas Lewu ini, ritualnya ini gimana Pak? Untuk keselamatan. Untuk Nah, keselamatan. semuanya orang yang di kampung ini supaya tidak celaka, tidak bahaya, semoga sehat, selamat, panjang umurnya. Tidak ada tujuan lain sebenarnya. Intinya untuk Mawapas Lewu ini membersihkan, menetralkan kampung ini dari bawah sampai ke atas. Artinya gini, air maupun tanah di atasnya. Karena di dalam filosofi ini ada air, ada tanah, ada kayu-kayuan dan hutan. Nah inilah sebenarnya intinya. Ya, jadi tidak karena kita yang merusak harus kita bayar. Maka bayar harus baru kita bersihkan. Nah itu. Jadi gitu teman-teman, dari hasil obrolan kami sama Bapak Yosef tadi, semoga kira-kira teman mengerti dan dapat memahami isi dari pembahasan kami. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah! One is the loneliest number that you'll